kita ketika memasuki zaman Indonesia ya, peradaban Indonesia yang dimulai pada 17 Agustus tahun 1945, ada yang disebut lambang negara. Lambang negara kita yang kita kenal sekarang adalah Garuda Emas atau Kencana Wulung. Garuda Pancasila, Pancasila itu kan perisainya, sedangkan Garuda sendiri adalah Garuda yang berwarna emas. Garuda Wisnu Kencana ini yang dari Candi Cetok, Candi Suku, ini dari peradaban Sumeria di Irak ya, sekitar sana lah ya, Timur Tengah. Dan masih banyak peradaban yang lain yang menggambarkan manusia berkepala burung, punya sayap, dan dia punya kesaktian. Bahkan di dalam cerita Nabi Sulaiman dikatakan bahwa Nabi Sulaiman dia mempunyai pasukan dari bangsa manusia, burung, dan jin. Ada yang mengartikan ya memang dia pasukan itu barisan manusia, barisan burung, barisan jin, mereka bekerja sama gitu. Tapi ada juga yang menghayati sebenarnya bukan itu, tapi dia mulia seperti manusia, bebas seperti burung, merdeka, dan sakti seperti jin. Jin kan terkenal kesaktiannya. Ku beri kamu 3 permintaan gitu. Ku beri kamu 1 permintaan, pasti terkabul. Nah, sebenarnya Rangga Wulung itu, inilah yang disebut Rangga Wulung, manusia yang sakti. Disimbolkan ya, bukan yang dia seperti ini, nggak ada, aslinya nggak ada, tapi disimbol. Jadi seorang yang sakti, yang merdeka, para pemimpin ya. Kemarin saya ngecek termasuk di Jawa Barat dulu, Kecamatan Cibalong ya, Ibu Ngari yang hafal, dia suatu daerah itu dipimpin oleh seorang Rangga, disebutnya Rangga ya. Mungkin kalau di Jawa disebutnya Raden. Di beberapa daerah di Jawa Barat itu dipimpin oleh seorang Rangga. Nah, Rangga Wulung itu adalah kesatria Garuda, yaitu manusia yang punya kesaktian, yang dia merdeka. Sakti bukan sekedar sakti-sakti itu adu kebal, bukan, tapi dia orang yang aktif secara sosial, memimpin masyarakat, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Itu digambarkan sebagai manusia Garuda atau kesatria Garuda atau Rangga Wulung gitu. Kalau dulu Rangga Wulung digambarkan sebagai kesatria Garuda, maka kita ketika memasuki zaman Indonesia ya, peradaban Indonesia yang dimulai pada 17 Agustus tahun 1945, ada yang disebut lambang negara. Lambang negara kita yang kita kenal sekarang adalah Garuda Emas atau Kencana Wulung. Garuda Pancasila, Pancasila itu kan perisainya, sedangkan Garuda sendiri adalah Garuda yang berwarna emas. Nah, ini sebenarnya dia mengalami suatu proses transformasi yang pertama kali didesain oleh Sultan Hamid II. Pertama kali yang dia serahkan kepada Bung Karno waktu itu adalah gambar si Rangga Wulung. Ini pertama kali desain yang diserahkan oleh Sultan Abdul Hamid ya, adalah Rangga Wulung. Cuman sama Bung Karno direvisi dan direvisi kembali menjadi Kencana Wulung atau Garuda Emas. Sebenarnya dia tidak merusak makna, karena kita sekarang berhadapan pada era ilmiah, teknologi ya, berpikir rasional. Bukan berarti kita menghilangkan budaya, tapi sebenarnya ini memperhalus saja. Jadi tapi saya juga nggak mau mengatakan bahwa Kencana Wulung itu bahasa modern, Rangga Wulung bahasa kuno, nggak ke situ Pak ya. Ini sebenarnya cuma kebutuhan zaman aja. Ya, semoga bisa dipahami lah maksudnya. Ya, intinya mereka satu makna. Rangga Wulung dan Kencana Wulung satu makna adalah kita para manusia yang merdeka, yang berguna bagi nusa dan bangsa, yang kita ikut membangun lah seperti itu. Apalah arti sebuah nama, yang terpenting esensi sama yang penting esensinya. Ya, syukur kalau sudah bisa dipahami seperti itu, berarti nyampe pesannya gitu. Nah, itu tadi slide terakhir saya. Dan selanjutnya ucapan terima kasih sudah mau mendengarkan gitu. Jadi intinya itulah Pakku dan para warga Kampung Samawa, apa sih yang kami lakukan selama ini di Goa Kencana Wulung, ya itu. Dan itu menjadi program kami di dalam yang disebut program pembangunan mahasiswa Pancasila yang sedang kami gaungkan ya di nasional ya.
Ya semoga ini menjadi satu program yang nanti juga didukung oleh pemerintah, karena ini pembangunan karakter, membangun karakter bangsa kita. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin selanjutnya sesi tanya jawab saya kembalikan ke Pak Zekiel.